Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pertama kita dalam ilustrasi. Untuk materi pertama ini saya mau memperkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di Medibank Pen, atau lebih tepatnya fitur-fitur yang paling sering digunakan dalam membuat ilustrasi. Ini halaman depan. Jadi kalau kita mau bikin kanvas baru, itu tinggal klik new canvas. Ini kanvas baru, sedangkan kalau kita mau melihat gambar-gambar kita yang udah pernah kita buat, itu tinggal klik my gallery. Ini gambar-gambar yang udah kita bikin. Untuk awal itu kita bisa setting kanvasnya dulu, kita edit. Jadi width ini lebar, height itu tinggi, DPI ini kayak kualitas dari gambar tersebut. Sedangkan lebar kalau untuk Instagram itu biasanya saya cukup dengan menggunakan 10 kali 80. Ini kalau untuk Instagram ya, 10 kali 80 px. Tapi kalau untuk buku anak itu, kalau buku anaknya square itu kita bisa gunakan size 20 kali 20 cm. Ini kalau ilustrasinya single. Tapi kalau ilustrasinya spread berarti lebarnya itu dikali 2 menjadi 40, berarti 40 kali 20. Kalau buku anak terakhir saya itu size-nya 20 kali 14. Nah, sedangkan DPI, jadi kalau untuk buku anak sendiri itu kalau bisa DPI-nya memang minimal 300. Kalau bisa di atas itu maka lebih baik. Bahkan kalau bisa 600 ya 600. Dengan catatan, biasanya semakin tinggi DPI maka akan semakin lemot Medibank-nya. Jadi salah satu penyakit Medibank ini dia bisa tiba-tiba berhenti kalau udah berat banget. Jadi kalau seandainya kita udah berat banget, maksudnya udah sering banget ngeilustrasiin di Medibank, terus dia mulai panas aplikasinya, itu dia bisa tiba-tiba berhenti gitu. Nanti saya ajarin gimana caranya auto save agar ilustrasi kita nggak hilang. Gitu, kita coba terus dulu ya. Sedangkan kalau paper size ini untuk size yang udah paten gitu loh, misalnya A4, A5, gitu-gitu deh. Tuh. Udah, kalau seandainya kita udah, misalnya nih buku saya size-nya 20 kali 14 gitu ya. Misalnya buku saya itu jenisnya landscape gitu. Kalau udah, klik OK. Terus klik create. Nah, ini kanvas kita. Saya jelasin dari atas ya, tapi fitur-fitur yang memang sering saya pribadi gunakan dalam membuat ilustrasi. Yang pertama itu yang paling kiri itu shape. Jadi ini saya sering gunain kalau mau bikin yang rapi. Tunggu ya. Pen. Ini juga biasa saya gunain kalau mau bikin kerangka gitu loh, misalnya rough sketchnya gitu. Nah itu saya pakai bulatnya, itu saya pakai shape biasanya. Ini ada shape, tinggal digunain. Terus kalau yang di samping shape itu ada, saya sih nyebutnya ini move tool ya. Jadi ini tuh untuk memindah-mindahkan objek gitu. Tuh bisa pindah-pindah dia kan. Itu dengan menggunakan ini. Terus kalau ini itu shape juga, bedanya kalau shape ini dia tuh ada fill-nya gitu, ada isinya tuh. Ada isinya. Bisa kalau mau bulat boleh, silakan. Ini sebenarnya cara tercepat sih ya. Tapi kalau saya pribadi saya jarang banget gunain ini karena saya lebih suka ngearsir warna satu-satu gitu. Sedangkan yang di samping itu ember cat. Jadi ini juga untuk mempercepat kita. Misalnya ini saya bikin bulat, terus saya mau mewarnain gitu ya. Tuh, jadi memang ini cara cepat dalam mewarnai. Udah, terus yang sering saya gunain lagi itu yang di samping, ini select tool. Ya, select tool ini macam-macam ya, bisa yang freestyle atau bisa yang emang udah ada shape-nya. Saya biasa gunain freestyle. Misalnya nih saya mau mindahin objek yang mana ya, objek yang ini doang gitu misalnya. Saya select. Udah, kalau udah ke select, terus saya gunakan yang fitur move tool tadi. Tinggal saya pindah-pindahin. Nah itu gunanya. Lanjut, lanjut ke bawahnya itu ada correction. Jadi correction ini
semakin tinggi dia, maka akan semakin lurus gerak coretan kita. Jadi nih misal nih correctionnya 0 gitu ya. Nah ini bisa meliu-liu, tapi kalau correctionnya misalnya 10, nah itu makin lurus. Mau kita bengkokin pun tetap lurus gitu. Correction ini biasa saya gunain ketika saya menggunakan Ember Chat ini. Jadi nih saya contohin langsung deh ya. Misalnya saya bikin bulat, terus saya mau fill dengan warna orange. Saya liatin deh. Kalau seandainya correctionnya 0, ketika saya warnain pakai Ember Chat, itu di pinggir-pinggirnya masih ada celah, jadi kurang rapi gitu, kurang penuh dia. Tapi kalau seandainya correctionnya misalnya nih saya naikin menjadi 2 biasanya, nah itu tidak ada celah di pinggir-pinggirnya, penuh. Jadi tips kalau ingin menggunakan Ember Chat, jangan lupa correctionnya dinaikin dulu, correction yang di sininya. Oke, lanjut ke toolbar bawah. Itu yang paling bawah ini, yang garis-garis 3 ini, itu yang export PNG dan JPG file. Itu ketika kita udah selesai gambar terus kita mau export, nah itu bisa tekan ini. Yang penting lagi di sini itu ada di setting, tekan setting, terus tekan yang auto recovery setting every 5 minutes. Jadi ini kalau bisa diaktifkan terus, supaya apa? Supaya kalau ketika tiba-tiba nih Medibanknya tutup sendiri gitu, nah gambar kita tuh udah auto save gitu. Jadi ini kalau bisa dicentang. Kalau saya sih biasanya setiap 5 menit. Udah, terus balik. Sedangkan kalau yang di sini itu, ini fitur copy. Kalau kita mau mengcopy elemen, ini fitur cut, ini fitur ini sudah pada tahu lah ya, namanya udah jelas gitu kan, copy, cut, paste. Terus yang di canvas setting ini juga ada yang penting. Kalau seandainya kita mau ngerubah canvas size gitu, misalnya nih kita udah gambar, ternyata canvas kita salah size-nya untuk buku. Nah, ini bisa dirubah di sini. Terus ini fitur crop, udah tahu lah ya. Kalau yang ini itu untuk yang paling sering saya gunakan itu zoom in zoom out. Ini untuk menggedekan, mengecilkan. Itu zoom in zoom out. Sedangkan kalau free transform itu untuk yang gayanya macam-macam. Udah, terus kita lanjut ke sini. Kalau yang paling atas itu mengambil warna. Jadi misalnya nih ini tuh berguna kalau kita mau, tunggu. Nih misalnya saya habis masukin gambar dari luar gitu ya. Nih, terus saya mau ngambil warna yang digambar ini. Nah, itu saya gunakan fitur yang di bawah ini, pipet. Tinggal tekan ke objek, udah deh jadi warna itu. Tuh, gitu. Sedangkan yang di samping itu fitur untuk menulis biasa, untuk menggambar. Yang di sampingnya itu fitur erase, fitur penghapus. Kita lanjut ke yang paling bawah lagi, yaitu yang layer. Yang paling atas itu ada opacity. Opacity itu untuk mengurangi. Tuh, opacity-nya dikurangin. Bisa. Kalau blending ini misalnya kalau saya nih, kalau untuk shading saya biasanya pakai multiply. Sedangkan kalau untuk cahaya itu saya biasanya pakai overlay. Nah, gitu. Ini harus sering dicoba sih. Tapi kalau mau yang biasa aja, cukup normal dulu aja. Nanti ketika proses menggambar di materi selanjutnya baru kita gunain ya. Terus apalagi ya? Oh ya, ini yang ditanda plus di bawah. Itu kalau mau bikin folder itu tinggal klik folder. Terus ini dikatasin.
Jadi apa sih gunanya folder ini? Jadi kalau saya pribadi nih, setelah bikin ilustrasi buku anak, saya jadi ngerasa folder ini penting banget gitu. Soalnya supaya kita tuh mudah kalau mau mindah-mindahin objek gitu. Jadi misalnya nih kan kalau untuk gambar itu saya biasanya sampai 100, 200 gitu ya. 100 200 layar gitu. Kalau mau mindahin satu-satu kan ribet ya. Terlebih yang udah ada shadingnya, yang udah ada teksturnya. Nah, itu kalau ngefolder tinggal tinggal tekan satu foldernya langsung bisa dipindah-pindahin. Gitu. Itu ngefolder sih. Terus kalau kita mau masukin gambar dari luar, itu bisa tekan select an image to add. Terus bisa cari di sini. Terus fitur lainnya itu ada di titik 3 yang biasa saya gunain itu untuk merge down. Merge down ini untuk menyatuin dia sama layar bawah tuh. Kelihatan ya. Sedangkan kalau untuk duplikat itu untuk menduplikat layar. Tuh, kelihatan ya. Terus kalau untuk flip vertikal itu kalau mau mindah-mindahin tuh kelihatan ya, sama horizontal juga untuk mindah-mindahin tuh kelihatan ya. Udah, terus kita lanjut ke fitur warna yang di samping yang ini. Jadi yang paling atas itu ini color wheel-nya, yang ini itu palet. Jadi sebenarnya di Medibank ini kita bisa menyimpan dua palet yang di atas nih, My Palet 1, My Palet 2. Nah, yang di My Palet ini kita bisa banget edit dan isi dengan palet-palet kita. Ini nih palet yang udah saya isi dengan palet saya. Sedangkan yang lain itu auto dari Medibank-nya langsung. Gimana sih cara nyimpan palet gitu ya? Nah, saya kasih tahu ya. Misalnya nih saya mau masukin ke My Palette 1. Untuk pertama, saya tekan dulu pipet di bawah. Terus saya pick warna yang mau saya simpan. Udah. Terus saya klik plus yang di atas ini, yang di bawah warna. Dah, sekarang warna yang saya pick tadi itu udah kesimpan di palet saya. Kalau saya mau ngapus paletnya, tinggal klik tong sampah. Nah, gitu. Kalau opacity, ini opacity untuk brush. Jadi ini misalnya opacity saya kurangin. Tuh, dia jadi lebih transparan ya. Kalau opacity-nya saya naikin. Saya jarang sih mainin opacity brush, saya biasanya main opacity layer gitu. Kalau opacity brush ini saya biasanya pasti 100. Yang di bawahnya ini size brushnya. Tuh, size 26. Kalau untuk sketsa biasa itu saya biasanya 8. Tuh. Sedangkan ini brush kita. Jadi kita bisa banget nambahin brush dari luar itu dengan cara dari luar. Kita bisa banget download brush yang udah disediain oleh Medibank dengan cara yang pertama klik plus yang ini. Salah. Klik plus, terus klik cloud. Nah, ini banyak banget brush yang bisa kita download dan gratis ya teman-teman. Jadi bisa banget menggunakan brush-brush yang ada di sini. Salah satu kunci dalam brush ini adalah selain kita bisa menanyakan ke para ilustrator lain, kamu pakai brush apa gitu ya. Kalau kita lihat karya dia bagus banget gitu ya, bisa kita tanya. Cara lainnya itu dengan mencoba sering-sering explore brush. Jadi memang brush ini kan apa ya, mood-moodan gitu loh. Jadi tergantung, misalnya ilustrator A sukanya brush ini, ilustrator B sukanya brush ini. Nah, kita sendiri ternyata sukanya brush ini. Jadi memang harus sering dicoba-coba gitu. Dan cara downloadnya tinggal klik aja, tinggal klik terus tinggal klik set, udah. Cara ngedownload brush. Seperti itu mungkin fitur-fitur yang sering saya pribadi gunakan dalam membuat ilustrasi atau fitur-fitur vital yang pasti kita gunakan ketika membuat gambar. Sampai di sini dulu materi tentang pengenalan fitur Medibank. Next kita akan mulai belajar tentang cara membuat karakter atau sketsa. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.